Episode dimulai dengan Virat kembali ke kamarnya dan menangis karena merindukan Vinayak. Sai di dalam taksi menuju halte bus dan kemudian mulai menangis mengingat perilaku Virat yang arogan dan tidak dapat dibenarkan. Virat sendiri marah-marah melihat foto Sai dan kemudian memecahkan barang-barang di kamarnya. Aswini dan juga Nina mencoba untuk mengendalikannya, namun ternyata Virat menangis karena Sai membawa pergi putranya. Bhavani pun muncul di sana dan berkata, seorang bayi lebih milik keluarga daripada milik orang tuanya. Sai sendiri pada akhirnya mulai menelpon Usa dan kemudian memberitahukan kepadanya bahwa dia telah meninggalkan rumah Vinayak bersama dengan Vinayaknya dan ingin dia membesarkan Vinayak seperti dia membesarkannya seperti dulu. Akhirnya pun Usa mengatakan bahwa dia akan mencintai putranya lebih dari hidupnya. Aswini sendiri pada akhirnya meminta Virat untuk tenang karena dia sekarang adalah seorang ayah dan harus memikirkan masa depan putranya. Dia harus menelpon Sai kembali ke rumah. Namun ternyata Virat duduk diam. Aswini pun mulai menelpon Sai, namun ternyata Sai sibuk karena dia sedang menelpon seseorang. Sai sendiri pada akhirnya mulai keluar dari taksi dan kemudian mulai mencari bus tujuan Gadchiroli dan tidak menyadari ada panggilan dari Aswini. Aswini akhirnya menangis karena Sai ternyata tidak menjawab panggilannya. Sai pun pada akhirnya masuk ke dalam bus Gadchiroli dan kemudian ketika itu ada salah seorang wanita muda masuk ke dalam bus untuk mempromosikan serialnya. Dia pun mulai berinteraksi dengan Sai dan kemudian mulai membantunya untuk menghibur Vinayak. Setelah promosinya, wanita muda itu pun langsung keluar dari bus tersebut. Setelah beberapa saat pada akhirnya, Pahi pun mulai memasuki kamar Virat dan kemudian Virat memintanya untuk tidak mengganggunya. Pahi mengangkat telepon Virat dan memintanya untuk menghubungi Sai. Namun ternyata Virat berteriak bahwa dia tidak akan menelpon Sai. Begitu pula anggota keluarganya. Dia ingin Sai tinggal sendiri. Virat benar-benar egois. Pai pun akhirnya berkata dia akan menelpon Sai. Namun ternyata Virat berteriak lagi, jangan berani-berani kamu menelpon Sai. Akhirnya Virat pun menyuruh Pai pergi. Sai sendiri mulai merasa patah hati ketika melihat HP-nya. Banyak sekali panggilan miss call dari keluarganya. Namun ternyata Virat tidak memanggil dirinya. Sebenarnya Sai mengharapkan panggilan telepon itu dari Virat. Perjalanan pun mulai. Di saat itu juga, di saat perjalanan awal, bus tidak mengalami kendala apapun, namun di pertengahan jalan, bus akhirnya mengalami remblong dan kemudian pengemudinya mulai mengemudi bus itu dengan gegabahnya. Ponsel Sai ketika itu terjatuh dan pintunya pun mulai rusak. Penumpang memohon-mohon kepada pengemudi untuk menghentikan busnya, namun ternyata pengemudi berkata bahwa remnya blong. Dia pun terus-menerus mengemudi dengan gegabahnya. Vinayak sendiri pada akhirnya terjatuh dari tangan Sai dan kemudian Sai mencoba untuk mencarinya. Pada akhirnya bus pun terjatuh ke dalam sebuah jurang yang sangat tinggi dan kemudian Usa sendiri mulai menelpon sebuah berita. Bus yang ditunggangi oleh Sai ternyata mengalami kecelakaan karena remblong. Usa menjadi sangat tegang sekali mengetahui hal tersebut dan kemudian mencoba untuk menghubungi Sai, namun ternyata Sai tidak bisa dihubungi sama sekali. Dia pun langsung menelpon Virat yang ketika itu Aswini mengangkat teleponnya dan kemudian bertanya kepada Usa apakah Sai dan Vinayak sudah sampai di Gadchiroli. Namun ternyata Usa memberitahukan padanya tentang berita kecelakaan bus yang di dalamnya ada Sai dan juga Vinayak. Akhirnya Aswini hanya terdiam. Dia benar-benar terpukul mendengarkan hal tersebut dan kemudian memberitahukan kepada semua anggota keluarga. Virat yang mengetahui hal tersebut langsung tiba di lokasi kecelakaan dan kemudian mulai menanyai petugas tentang Sai satu persatu. Petugas pun mulai memeriksa daftar penumpang dan kemudian mengatakan bahwa banyak penumpang yang meninggal dan beberapa terluka. Dia dapat memeriksanya di krematorium atau di kamp medis. Virat pun pada akhirnya mulai mencari Sai di kamp penyelamatan di antara mayat-mayat dan berharap mereka tidak ditemukan di antara mayat-mayat itu. Akhirnya ketika itu Virat melihat gendongan bayi Vinayak dan juga tas Sai. Dia menangis mengingat Sai telah meninggalkan Chavan Nivas. Sementara Sai sendiri
terlihat berbaring di hutan dalam keadaan terluka. Dia pun akhirnya terbangun sambil memanggil-manggil Vinayak dan panik karena ternyata Vinayak tidak ada di sekitarnya. Dia pun mulai bertanya kepada seorang pria yang ada di sana apakah dia melihat seorang anak kecil berada di sekitarnya. Namun pria itu berkata bahwa dia tidak melihat anak kecil, dia bahkan sedang mencari keluarganya. Di Cavanivas sendiri, Aswini mulai menangis karena mengkhawatirkan Sai dan juga Vinayak. Devi mencoba menghiburnya dan mengatakan tidak akan terjadi apa-apa pada mereka berdua. Sai sendiri pada akhirnya bertanya kepada seorang penumpang dan kemudian penumpang itu ternyata tidak dapat menemukannya setelah kecelakaan itu. Sai pada akhirnya mencapai camp penyelamatan dan kemudian bertanya kepada orang-orang yang ada di sana apakah mereka melihat bayi kecilnya. Perawat dan dokter melihatnya terluka dan kemudian mencoba untuk memberikan pertolongan pertama padanya. Namun Sai menolak untuk diberi perban dan terus-menerus mencari Vinayak. Seorang pria ketika itu berkata bahwa mereka menemukan bayi laki-laki kecil. Dia bisa pergi dan memeriksanya. Akhirnya Sai pun bergegas ke arah itu dan kemudian melihat mayat-mayat yang sudah dibakar. Akhirnya Sai sendiri melihat bayi di atas tandu dan kemudian berjalan ke arahnya. Sai menganggap bahwa itu adalah Vinayak. Sai benar-benar frustasi. Pada saat itu Sai mulai membayangkan Virat menuduhnya bahwa mereka kehilangan bayi mereka karenanya. Dia pun kemudian tersadar dan ternyata melihat suami seorang penumpang menuduhnya kehilangan bayi mereka karena keteguhannya. Orang-orang mulai membicarakan bahwa ini adalah kecelakaan yang sangat berbahaya dengan banyak kematian. Seorang petugas jaga ketika itu meminta Sai untuk minggir karena mereka membutuhkan kayu bakar untuk membakar mayatnya. Akhirnya Sai pun mulai pergi. Kain sarinya ketika itu tersangkut di kayu bakar dan kemudian Sai pun pergi. Setelah beberapa saat Virat pun sampai di sana dan kemudian mulai menemukan kain sari ada di sana milik Sai. Dia pun mulai menunjukkannya kepada semua orang dan bertanya apakah mereka melihat istrinya. Virat pun akhirnya mulai menanyai seorang petugas yang memeriksa daftarnya dan berkata bahwa nama Sai tidak termasuk dalam daftar penumpang yang telah selamat. Itu berarti Sai sudah dikremasi. Virat pun mulai menangis sejadi-jadinya dan kemudian mulai mengingat kata Aswini bahwa sesuatu yang salah selalu terjadi setiap kali Virat dan Sai berpisah. Virat berharap bahwa dia seharusnya tidak membiarkan Sai pergi. Sai sendiri pingsan di sisi lain dan kemudian Virat pada akhirnya mulai kembali ke rumah. Keluarga Chavans pun mulai melakukan puja Sai dan menganggap bahwa Sai dan Vinayak sudah tiada. Satu persatu prosesi kematian Sai dan Vinayak pun mulai dilakukan. Sai sendiri pada akhirnya mulai terbangun dan menemukan dirinya berada di rumah sakit. Dokter ketika itu memintanya untuk tetap berbaring karena dia terluka parah. Sai pun mulai mencari Vinayak dan kemudian ketika itu dokter memintanya untuk tenang karena bayinya baik-baik saja. Sai bersyukur karena Vinayak selamat. Namun ternyata Sai ketika meminta dokter untuk membawa bayinya bersamanya, dokter malah mengatakan bayinya masih dalam rahimnya. Bayinya baik-baik saja. Mungkin kau tidak mengetahui bahwa kamu sedang hamil saat ini. Kau harus menjaga dirimu sendiri. Akhirnya di sana saya menyadari bahwa Vinayak benar-benar sudah tiada. Saya pun mulai mengingat tentang gejala kehamilannya dan berpikir bahwa Vinayaknya hilang. Entah apa yang terjadi dengan Vinayaknya. Saya berpikir bahwa apakah dia mampu untuk melahirkan bayi dalam rahimnya yang sekarang sedang dalam kandungannya. Dia tidak tahu apakah harus merayakan kebahagiaan karena hamil atau kesedihan karena telah kehilangan putranya. Setelah beberapa tahun di Gadchiroli, seorang gadis kecil mulai menulis di sebuah tulisan kapan papa akan datang. Dia pun melihat ular temannya dan bermain dengannya. Sai ketika itu menghampirinya sambil memanggilnya Safi. Dia pun mengungkapkan bahwa dia adalah putri Sai. Safi mengusir ular itu dan terpleset. Sai pun memeluknya dan kemudian memintanya untuk menjaga dirinya sendiri. Safi pun bertanya-tanya kepada Sai kapan ayahnya akan datang karena dia sedang menunggunya. Sai pun mulai menjadi emosional dan kemudian berkata bahwa dia adalah ayah dan juga ibunya. Safi berkata bahwa semua temannya memiliki ayah. Kapan ayahnya akan datang? Sai hanya terdiam. Episode pun kemudian berakhir.